Perkenalkan, nama saya Putu Aisri Wahyuni. Saya mahasiswa dari Staf Negeri Pukuturan Singaraja, jurusan Dharma Acarya, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Pada video ini saya akan membawakan satu cerita, yaitu kisah kancil dan kura-kura. Untuk itu, mari kita sama-sama menyimak videonya. Kancil dan kura-kura. Di pagi yang cerah, terlihat kancil sedang melihat tanaman sayur miliknya. Sudah lama kancil tidak memakan sayuran, dan tiba saatnya kancil akan memanen sayur miliknya. Wah, akhirnya aku dapat makan sayur sebanyak-banyaknya, ujar kancil. Setelah memakan sayur dengan banyak, kancil pun merasa haus dan kancil pergi ke sungai untuk meminum air. Di tengah perjalanan menuju sungai, kancil melihat teman-temannya, yaitu kerbau, ibu rusa, dan juga kura-kura yang sedang berkumpul. Kancil pun bergumam, "Wah, ada apa ini? Kenapa ibu rusa dan kerbau terlihat sangat akrab dengan kura-kura? Aku harus mencari tahu." Sepanjang jalan, si kancil berpikir tentang teman-temannya yang ia temui tadi. Sampainya di sungai, kancil langsung minum air dengan banyak. Segarnya, kata kancil yang telah berulang kali meminum air sungai. Sekarang aku akan menemui kerbau, kata kancil. Kancil pun menghampiri kerbau dan kemudian bertanya, "Kerbau?" "Iya, kancil. Ada apa?" jawab kerbau sambil menoleh. Kancil pun kembali bertanya, "Kenapa kamu sangat akrab dengan kura-kura?" Mendengar pertanyaan dari kancil, kerbau pun menjawab, "Karena kura-kura sangat baik dan tidak sombong, kancil." "Benarkah?" timpal kancil yang heran. "Benar," jawab kerbau untuk meyakinkan kancil. Baiklah, aku akan mencari buah dulu," balas kancil yang pergi meninggalkan kerbau. Karena kancil tidak percaya dengan jawaban kerbau, lalu kancil pergi untuk menemui ibu rusa dan bertanya, "Ibu rusa, bolehkah aku bertanya sesuatu padamu?" "Iya, silakan," jawab ibu rusa. "Aku lihat engkau sangat akrab dengan kura-kura," tanya kancil pada ibu rusa. "Iya, memang, sebab kura-kura sangat baik. Ada apa, kancil?" kata ibu rusa. "Tidak apa-apa, ibu rusa," jelas kancil dan pergi meninggalkan ibu rusa dan bergumam penuh dengan rasa iri. Semua berpihak pada kura-kura. Tidak ada yang mengatakan aku baik seperti yang dikatakan oleh kerbau dan ibu rusa tentang kura-kura. Teman kura-kura juga lebih banyak daripada aku. Kancil pun berencana jahat kepada kura-kura agar kura-kura dijauhi oleh teman-temannya. "Aku harus mencari ide
Agar semuanya menghindari kura-kura, aku akan mengatakan sesuatu yang buruk pada kerbau dan rusa agar kerbau dan rusa menjauhi dan menghindari kura-kura, ungkap Kancil yang licik itu. Karena Kancil merasa iri kepada kura-kura sebab kura-kura lebih baik dan juga banyak mempunyai teman, Kancil pun iri dan Kancil berniat untuk menemui ibu rusa dan kerbau untuk menceritakan kebohongannya. Kemudian Kancil bergegas menemui kerbau. Kerbau, gawat, kamu harus berhati-hati dengan kura-kura, kata Kancil memulai kebohongannya. Kenapa, Kancil? Jawab kerbau sambil menoleh. Tadi aku melihatnya membawakan minum untuk merpati. Namun setelah meminum itu, merpati langsung kejang-kejang dan kura-kura meninggalkan merpati, cerita Kancil kepada kerbau. Mendengar kata-kata dari Kancil, kerbau pun merasa takut. Aku tidak mau lagi berteman dengan kura-kura, kata kerbau. Kancil pun sangat senang hatinya karena ia berhasil membohongi kerbau. Tidak hanya sampai di situ, Kancil pun pergi menemui ibu rusa untuk menceritakan kembali kebohongannya. Ibu rusa, teriak keras Kancil memanggil ibu rusa. Ada apa, Kancil? Tenanglah, kata ibu rusa kepada Kancil. Lebih baik jaga anak-anakmu dengan baik, ibu rusa. Aku tadi melihat kura-kura memberikan buah kepada anak tupai. Lalu mereka semua pun mati. Dengan bahagianya, kura-kura tertawa dan meninggalkan anak tupai. Jelas Kancil berbohong kepada ibu rusa. Apa? Tega sekali dia. Terima kasih, Kancil. Aku akan menjaga anak-anakku dengan baik, jawab ibu rusa. Dan Kancil pun kembali senang karena ia telah berhasil lagi membohongi ibu rusa. Sehabis kebohongannya yang telah ia lakukan kepada ibu rusa dan kerbau tentang kura-kura, kura-kura pun mulai dijauhi oleh ibu rusa dan kerbau. Suatu hari, kura-kura bertemu dengan kerbau dan dengan sikap yang ramah dan penuh senyuman seperti biasa, kura-kura menyapa kerbau. Selamat pagi. Namun, kerbau tidak menjawab perkataan kura-kura. Kerbau hanya diam saja dan lalu pergi meninggalkan kura-kura. Kura-kura tidak merasa curiga. Ia kembali berjalan menyusuri hutan dan ketika bertemu ibu rusa, kura-kura pun menyapa ibu rusa. Selamat pagi, ibu rusa, kata kura-kura. Sama seperti kerbau, ibu rusa tidak menjawab. Kura-kura pun mulai curiga dan bertanya, mengapa teman-temannya semua menghindari dia dan seolah-olah benci pada dirinya. Padahal kura-kura tidak merasa bahwa dia itu berbuat kesalahan. Tetapi kura-kura tetap baik kepada teman-teman binatang yang ada di hutan. Ada apa dengan teman-temanku? Kenapa semuanya menghindariku? Kata kura-kura dengan sedih. Ia pun berusaha mencari tahu dengan bertanya kepada Kancil. Kura-kura lalu bergegas mencari Kancil. Kancil, sapa kura-kura. Hai kura-kura, ada apa? Jawab Kancil. Ada apa dengan teman-teman kita?
Kenapa mereka semua menjauhiku? Tanya kura-kura yang penasaran. Tidak tahu, jawab kancil. Kancil, ayolah, jawab dengan jujur, bujuk kura-kura kepada kancil. Aku tidak tahu, kata kancil dengan kesal. Ayolah kancil, jawab pertanyaanku dengan jujur, tanya kura-kura dengan penuh harapan bahwa kancil akan menjawab jujur pertanyaan si kura-kura. Karena kancil semakin jengkel dengan pertanyaan kura-kura, kancil kemudian pergi meninggalkan kura-kura sambil berteriak. Tidak tahu, dasar cerewet. Kancil tidak mau jujur kepada kura-kura tentang apa yang telah kancil perbuat kepada kura-kura dengan menceritakan hal yang bohong kepada ibu rusa dan kerbau. Dan kancil pun berkata, rasakan, memangnya enak tidak punya teman. Di kejauhan, kura-kura merasa sangat sedih dan kecewa kepada kancil. Kancil, kamu benar-benar teman yang kejam. Kancil masih tidak peduli kepada kura-kura. Ia terus pergi meninggalkan kura-kura dan kancil pun sangat bangga kepada dirinya karena kancil merasa dia telah berhasil membohongi kerbau dan ibu rusa untuk menjauhi si kura-kura dan akhirnya kura-kura pun dijauhi oleh ibu rusa dan kerbau. Namun, tidak lama kemudian setelah itu kancil tiba-tiba terjatuh ke dalam lubang yang sangat dalam di tengah hutan. Apa ini? Kenapa aku tiba-tiba masuk dalam jebakan? Oh tidak, kata kancil yang mulai panik. Kancil berusaha meminta tolong dengan cara berteriak, tolong, tolong, tolong aku. Setelah beberapa kali kancil meminta pertolongan dengan cara berteriak, kancil pun merasa putus asa. Aduh, tidak ada yang mendengarkan aku. Aku takut, tolong aku. Kancil pun berteriak dari dalam lubang yang terperangkap yang gelap itu. Tapi tidak ada yang menolong kancil karena tidak ada yang mendengar suara teriakan kancil. Selesai. Nah, itulah tadi cerita tentang kancil dan kura-kura. Pada cerita ini banyak terdapat nilai-nilai seperti nilai agama dan moral, yaitu kita tidak boleh iri dan juga berbohong kepada teman kita sendiri. Karena bohong dan iri itu tidak boleh, itu akan membawa kita ke jalan yang salah dan membuat kita kesusahan nantinya. Pada saat kita meminta tolong kepada teman, tidak ada yang mau menolong kita. Jadi kita tidak boleh mempunyai sifat iri dan suka berbohong. Seperti kancil. Kancil iri kepada kura-kura karena kura-kura banyak sekali temannya daripada dia. Dan pada akhirnya karena iri, kura-kura pun membuat kebohongan dengan menceritakan keburukan kepada kerbau dan ibu rusa tentang kura-kura, padahal hal itu semua bohong. Nah, jadi kita tidak boleh ya berbuat atau mempunyai sifat bohong dan iri. Dan dalam agama juga kita tidak diizinkan atau tidak dianjurkan untuk berbohong dan mempunyai sifat iri. Selanjutnya ada nilai sosial dan emosi. Nilai sosialnya di sini terlihat dalam cerita kura-kura itu sangat pintar bersosialisasi atau berinteraksi dengan teman-temannya semua yang ada di hutan, dengan kerbau, dengan ibu rusa. Karena kura-kura itu baik, maka ibu rusa dan kerbau itu
senang dengan kura-kura. Nah, itu yang membuat si kura-kura itu disenangi oleh ibu rusa karena dia baik dan pintar untuk berinteraksi dengan teman-teman yang ada di hutan. Nilai emosinya. Nah, di sini walaupun si kura-kura itu dihindari oleh teman-temannya, oleh ibu rusa dan juga kerbau, tapi si kura-kura tetap sabar dan terus menyapa walaupun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Walaupun kura-kura itu tahu bahwa dia tidak melakukan kesalahan itu kepada kerbau dan ibu rusa, tapi dia tetap dijauhi. Itulah tadi video cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.